Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk perkuliahan elektronika analog. Ini kita refresh dari minggu sebelumnya ya, materi sebelumnya tentang pembiasan transistor, yaitu bagaimana agar supaya transistor dapat bekerja, maka harus diberi sumber tegangan, sumber daya listrik. Nah, dan pemberian tegangan itu tidak serta-merta kita berikan misalkan untuk sumber baterai ada positif negatif kita hubungkan ke transistor, tapi ada caranya ya. Dan sudah kita bahas yaitu prinsip yang dipakai untuk transistor NPN, PNP berbeda ya. Ini seperti ini, kita refresh kembali ya, seperti ini. Ini yang NPN, prinsip pembiasan untuk transistor NPN, kemudian yang ini adalah untuk transistor PNP. Ini biar jelas saya akan pakai pointer ya. Nah, kemudian minggu yang lalu kita juga sudah bahas tentang rumus umum transistor. Di sini prinsipnya dari gambar yang ada ini mewakili hukum Kirchhoff arus ya. Jadi arus emitor itu adalah sama dengan jumlah dari arus basis dengan arus kolektor. Kemudian biasanya arus basis itu adalah kecil ya. Yang besar itu adalah arus emitor, arus kolektor. Jadi seperti prinsip kerjanya seperti valve ya, seperti keran. Jadi membuka, ini ada tuas untuk membuka keran, yaitu adalah arus basis. Di mana arus basis ini kita bisa adjust dari 0 sampai IB tertentu, itu akan membuka penuh atau menutup penuh ya, sehingga nanti ada aliran arus kolektor, arus emitor. Nah, disinilah disebut dengan penguat atau sebagai saklar bisa, karena dia posisinya adalah seperti on off. Kalau sebagai penguat, maka nanti ibaratnya adalah input yang kecil, arus basis, menghasilkan output yang besar, arus kolektor, arus emitor. Kenapa disebut penguat? Yaitu karena dari input yang sinyal yang kecil, arus yang kecil menjadi arus yang besar. Outputnya arus yang besar. Kenapa ini arus kolektornya lebih besar? Karena ya di bagian kolektor emitor ini kan disuplai oleh sumber tegangan ya, VCC. Sehingga di sini driver di drive oleh arus basis yang kecil akan menghasilkan arus kolektor yang besar. Kemudian konfigurasi transistor di sini saya ulang kembali karena kemarin ada kesalahan gambar. Jadi yang jenisnya kan ada 3 ya konfigurasi transistor, yaitu common emitter, common collector atau pengikut emitor ya, emitter follower, kemudian common base. Nah, di sini kalau common emitter ini saya tampilkan yang pertama. Jadi outputnya ada di kaki kolektor, kemudian basis dilalui oleh dua sinyal ya, sinyal input dan sinyal output. Lalu lintasnya itu pasti akan selalu melewati emitor, kaki emitor. Dan ini input tegangan sinyalnya misalkan sinus, maka yang outputnya adalah sinus juga, tapi berbeda fase 180 derajat ya. Kemudian common collector itu outputnya ada di kaki emitor. Nah, istilah lain disebut dengan pengikut emitor, emitter follower. Di sini input dan output kalau kita lihat secara gelombang ya, gelombangnya, maka ini sefase ya, tidak berubah fase. Kemudian yang common base juga sama ini. Common base inputnya di emitter basis, kolektor basis untuk output. Kalau yang common kolektor basis kolektor dan emitter kolektor. Di sini dari penggambaran yang garis titik-titik ini menyatakan dilalui oleh arus bersama ini ya. Jadi ini input, aliran output. Jadi kolektor ini menjadi jalur yang ditempati atau yang dilewati oleh dua sinyal ya, input dan output. Kalau yang ini adalah basis ya, input dan output juga lewat basis. Kemudian yang berikutnya
Ini saya kira jelas. Ini common emitter jenisnya seperti ini. Common emitter ya. Jadi bentar ini. Common base, common connector ya. Common emitter connection base circuit. Jadi ini karena seperti yang diterangkan di sini ya. Jadi ini inputnya basis emitter, outputnya kolektor emitter. Tapi ini lebih jelas nanti kalau kita sudah berikan sinyal ya. Nanti ada kopling menggunakan kapasitor sehingga lebih jelas. Ada inputnya, ada outputnya, kemudian ada bebannya. Nah ini seperti ini. Kemudian kurva basis sudah kita terangkan. Kemarin ada ralat di sini ya 1,3. Nah, sebelumnya ditulis 0,3. Jadi ini juga ini arus basisnya sudah benar 13 mikroampere. Kemudian, nah ini bias pembagi tegangan. VB-nya di sini ya, VB. Ini sangat mudah untuk menghafalkan ini ya, menghafalkan rumus ini berdasarkan gambar yang sudah kita buat di sini. Ya, seperti ini. Sehingga VB itu adalah pembagi tegangan R1, R2 dengan VCC. Sehingga VB-nya adalah R2 dibagi R1 plus R2 kali VCC. Kemudian VB sama dengan VBE plus VE dan seterusnya. Jadi nggak perlu dihafal ini karena dari gambar ini sudah tercermin rumus-rumus yang kita akan gunakan. Di sini juga perhitungan VC itu ada beragam cara ya. VC bisa saja VCE plus VE. Bisa saja VCC dikurangi VR3. Ya. Atau nah ini kalau VCE itu adalah VCC dikurangi VR3 dan VE ini ya. Dan kemudian untuk istilah R1, R2, R3, R4 itu labelnya bisa saja ini R4, ini R3, R1, R2. Tapi yang penting Anda paham posisinya ya. Posisinya di sini R1 di sini misalkan, R2 di sini, kemudian R3 di sini bisa istilah lain adalah RC. Tapi yang penting Anda tahu bahwa ini R-nya letaknya di kaki kolektor ya. Kemudian yang R4 itu letaknya di kaki emitter. Sehingga ada penyebutan di dalam buku-buku yang lain itu disebut dengan RE, di sini RC. Ya, yang penting Anda tahu letak posisi R di sini, rumusnya tidak akan bingung nantinya. Kemudian yang berikutnya, ini contoh soal sudah kita kerjakan. Ini untuk latihan ya, coba Anda kerjakan lagi jika VCC-nya itu 15 volt. Jadi ini kalau VCC-nya 10 volt, didapat VCE-nya adalah 4,94 volt. Nah, sekarang kalau misalkan VCC kita ganti dengan 15 volt, coba Anda cari seperti langkah-langkah yang sudah dicontohkan di sini, berapa VCE-nya. Apakah akan bergeser di posisi berapa volt ya. Kemudian yang berikutnya ini untuk mencari arus kolektor yang lebih akurat. Kalau transistor ini ada datasheet yang menyatakan besarnya beta DC, penguatan arus DC, maka bisa dipakai di rumus di sini. Karena arus kolektor ini, arus kolektor ya, nanti juga arus emitter, itu kurang lebih sama dengan V Thevenin dikurangi VBE per RE di sini ya, plus R Thevenin dibagi beta DC ya. Nah, R Thevenin itu adalah kombinasi di sini adalah dinyatakan R2 di sini ya, dibagi R1 plus R2. Kalau V Thevenin berarti yang VR2 di sini ya. Nah, ini seperti VB ya. Kemudian VCE-nya seperti ini.
VCE-nya, atau dicari dengan rumus yang lain juga bisa. Kemudian yang berikutnya ini untuk latihan juga, langsung kita menggunakan rumus yang di sini untuk menghitung arus kolektor. Di sini sudah dinyatakan beta di sini 200 ya. Silakan nanti dicoba untuk latihan. Kemudian ini saya tambahkan sedikit tentang studi kasus untuk mendrive LED ya. Jadi rangkaian yang di sini adalah bias basis ya, bias basis. Kemudian bebannya adalah di kaki kolektor. Di sini ada pull up RC ke VCC ya, 1,5 kilo. Ini LED ya, LED. Nah, pada saat saklarnya ini switch on, maka kita bisa mencari arus basis. Arus basisnya bisa dicari dengan rumus apa? Dengan rumus ini VBB ya, VBB dikurangi 0,7. Di sini 0,7 karena emitor ini langsung ke ground ya, tidak ada RE. Jadi besarnya terminal basis dan emitor ini adalah 0,7 volt untuk transfer silikon ya. Sehingga IB-nya adalah ini 15 ya, VBB dikurangi 0,7 dibagi RB 15 kilo atau sekitar 0,95 mA. Katakanlah kalau kita mengabaikan VBE ya kurang lebih arus basisnya adalah 1 mA. Nah, kalau kondisi di sini adalah close berarti transfer akan on saturasi ya, seperti saklar switch. Sehingga arus kolektornya bisa dicari yaitu 15 volt dikurangi V LED. Misalkan V LED ini adalah 2 volt, berarti 15 dikurangi 2 dibagi dengan RC-nya 1,5 kilo atau sekitar 8,67 mA. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat kasus berikutnya kalau sama-sama LED tadi itu kita menggunakan bias emitor. Ini contohnya. Jadi kalau bias emitor di sini RE-nya ada, di kaki emitor ada RE ini 1,5 kilo. Kemudian pada saat switch on maka bisa dicari besarnya IE ya. IE-nya adalah ini sumber tegangan 15 volt turun di kaki basis emitor 0,7. Nah, dibagi dengan RE sehingga ketemunya adalah 9,5 mA, sekitar ya 10 mA arus emitor. Ini arus ini yang mendrive ini ya LED. Jadi pada saat saklarnya close, transistor akan berada kondisi on saturasi. Ya, kurang lebih arusnya adalah sekitar 9,5 mA. Nah, di sini ada catatan yang bias emitor ini ternyata lebih menguntungkan ya. Karena arus LED ya, arus yang lewat di LED ini itu tetap tidak terpengaruh terhadap besar tegangan LED. Jadi kita tahu untuk LED itu tegangannya variabel ya, maksudnya tergantung LED jenisnya. Misalkan warna merah, warna hijau, biru itu berbeda tegangan yang dipakai untuk drop tegangannya berbeda. Nah, keuntungan menggunakan bias emitor, arus kolektor ini atau arus LED ini akan dibuat tetap. Ya. Jadi keuntungannya arus LED tidak terpengaruh besar tegangan LED. Kemudian rating tegangan LED tidak mempengaruhi besarnya arus LED. Ya. Jadi kita bisa menggunakan LED yang warna merah, kemudian hijau, biru, kemudian yang lain tidak masalah ya. Karena kita sudah tentukan di sini arusnya kisarannya adalah sekitar 10 mA, 9,5 mA atau 10 mA. Dan di sini tidak butuh R kolektor RC. Nah, saya kira itu tambahannya. Kemudian ini latihan berikutnya transfer pada gambar 611A ini.
ini adalah misalkan dikatakan sebagai bias basis. Nah, ini ya, ini gambarnya sama ya, gambar A, B dan C sama ya, sama, hanya di sini di wiringnya lengkap, ini wiringnya menggunakan ground, kemudian ini wiringnya menggunakan pull up ke atas 10 volt, karena VCC yang di kolektor dan di basis ini kan sama-sama 10 volt, nah, sehingga bisa dijadikan satu, ini 10 volt, pull up RC, pull up RB ini. Kemudian ini latihan yang kedua, silakan juga sebagai latihan pemahaman ya. Jadi hitunglah IE, VRC, VC dan VCE. Jadi ini di sini ada fungsinya ya, V tegangan di XMM1, ini alat ukurnya menyatakan 6,463 volt. Berarti ini VC ya, VC-nya. Kemudian XMM2 ini adalah VE ya, 4,296 volt. Nah, silakan nanti Anda cari yang lain. Kemudian ini kita break. Nah, ini panduan untuk bias pembagi tegangan. Ini saya kira belum ya. Saya akan terangkan yang ini. Baik, jadi dalam pembuatan bias atau pemberian tegangan sumber tegangan DC untuk transistor yang jenisnya adalah pembagi tegangan. Jadi cirinya adalah di kaki basis ada R1 R2. Jadi R1 R2 ini akan membagi tegangan VCC sehingga besarnya VB-nya adalah R2 dibagi R1 plus R2 kali VCC. Itu disebut dengan bias pembagi tegangan ya. Kemudian VCC juga dicatu, kaki kolektor dicatu dari VCC RC. Ya. Kemudian kondisi yang baik di sini dinyatakan bahwa nanti VCE itu diharapkan setengah dari VCC ya, karena sebagai sebuah aplikasi sebuah penguat, transistor sebagai penguat, maka nanti diharapkan outputnya itu adalah menghasilkan output sinyal yang besar dan simetri yang bagus, tidak terjadi over ya, atau clipping, pemotongan sinyal, sehingga diletakkan di tengah titik G-nya ya, titik questionnya. Nah, panduannya adalah seperti ini. Jadi menurut gambar yang ada di samping di sini, maka besarnya VE ya, di sini ada RE. Jadi kalau ada RE maka ada VE. Nah, kalau tidak ada RE, misalkan di kaki emitter ini langsung ground, berarti RE-nya 0, tidak ada RE. Tapi ini ada RE, maka di sini besarnya VE adalah 0,1 VCC atau 10% dari VCC. Jadi kalau misalkan di sini adalah berapa? 10 volt, maka 10%-nya ya, dari 10 volt. 1 volt ya. Dibuat 1 volt. Nah, maka nanti bisa ditentukan besarnya RE adalah VE dibagi IE. Nah, berarti IE itu kita tentukan ya. Nah, IE-nya berapa miliampere atau IC-nya berapa miliampere. Ini yang menjadi perhatian, IE itu kita tentukan tidak istilahnya tidak bebas. Kita lihat panduan ya. Jadi transistor ini mampu dilewati arus kolektor atau arus emitter sampai berapa miliampere, sampai berapa ampere. Berarti kita harus tahu karakteristik transistor yang dipakai. Nah, bagaimana kita tahu? Ya, kita lihat di datasheet masing-masing transistor yang kita gunakan. Nah, kemudian umumnya RC itu adalah 4 kali RE. Jadi kalau ini 1 kilo, maka RC bisa kita setting 1 kali 4 kilo, jadi 4 kilo. Nah, kemudian langkah keempat adalah R Thevenin itu dibuat sangat-sangat kecil
dibandingkan dari 0,01 beta DC kali beta DC kali RE. Kemudian nilai R2-nya juga dibuat sangat-sangat kecil dibandingkan 0,01 kali beta DC kali RE. Jadi kita harus tahu nilai beta DC dari transistor ini ya. Sehingga kita bisa menghitung R Thevenin, R2. Baru kemudian kita tentukan R1. R1-nya adalah kombinasi VR1 dibagi VR2 ya dibagi R2. Nah, saya kira itu ini panduannya ya. Kalau kita langsung praktekkan, misalkan di sini sumber tegangannya adalah 10 volt VCC. Kemudian di sini kita beri nama R1. Di sini di bawahnya kita beri nama R2. Di atas di sini adalah misalkan kita beri nama, diberi label V1, di sini V2. Kemudian di sini posisi RC, di sini RE. Nah, dari gambar 17 di sini misalkan ada data untuk dapat diselesaikan jika VCC-nya 10 volt. Kemudian arus kolektornya kita tentukan 10 mA. Kemudian kita gunakan transistor yang serinya adalah 2N 3904. Di situ tertulis bahwa beta di sini adalah antara 100 sampai 300. Nah, maka nanti rancanglah berapa R1, R2, RC, RE sehingga nanti sesuai dengan kondisi yang diinginkan, yaitu tegangan VCE itu ada di titik tengah dari VCC. Jadi VCE kurang lebih titik tengah, setengah dari VCC, kisaran 5 volt ya, kisaran 5 volt. Baik, langsung kita akan praktekkan. Di sini VE-nya adalah 10% dari VCC, sehingga 0,1 kali 10 volt. Hasilnya adalah 1 volt. Kalau VE-nya 1 volt dan IE atau IC sudah kita tentukan 10 mA, berarti RE-nya bisa ketemu. Ini 1 volt dibagi 10 mA atau 100 ohm ya. Jadi ini ketemu 100 ohm. Nah, RC-nya adalah 4 kali RE. Berarti 4 kali 100, 400 ohm. Nanti di pasaran kalau menggunakan resistor yang 5%, 10%, maka yang ada itu adalah resistor 390 ohm. Tapi kalau Anda menggunakan resistor yang toleransinya 1%, Anda bisa dapatkan yang ini 400 ohm. Tapi ini pun cukup didekati dengan yang ada di pasaran yang 5%, 10% itu 390 ohm bisa. Nah, baru kemudian yang langkah berikutnya, berapa R2? R2 itu ada nilainya lebih kecil dari 0,01 kali beta kali RE. Di sini kita pilih beta yang terendah yang 100. Berarti 0,01 kali 100 kali 100. Nah, ketemunya adalah 100 ohm. Jadi ini lebih kecil sama dengannya. Jadi boleh menggunakan 100 ohm, kemudian di bawah ini adalah misalkan 90 ohm dan seterusnya ya. Tapi di sini kita menggunakan batas pasnya ya, misalkan 100 ohm. Baru kemudian nilai R1 bisa kita dapat, yaitu adalah V1 dibagi V2 kali R2. Ya. Jadi di sini sebelumnya kita menghitung berapa V2 ini. Nah, kalau V2 adalah, nah ini VE, ini ya, VE ditambah VBE. Jadi ini sudah ada 1 volt,
VBE 0,7, berarti VE atau V2-nya adalah V2-nya adalah 1,7. Jadi V2 ini lihat di sini, ini VBE, VE. Jadi VE-nya 1 volt, kemudian VBE 0,7. Nah, sehingga V2 adalah 0,7 ditambah 1 volt, 1,7 volt. Sehingga V2-nya kalau begitu adalah 10 volt dikurangi V2. Nah, ini 8,3 volt. Baru kemudian kita bisa mencari R1 ya. R1 8,3 dibagi 1,7 kali 100. Ketemunya adalah 488 ohm. Jadi kita pasang R1-nya adalah 488 ohm. Ataupun kalau kita menggunakan resistor yang umum yang 5 toleransinya 5%, 10%, ya kita menggunakan yang 490 ohm. Ya, seperti itu. Jadi ini adalah contoh aplikasi panduan untuk merancang bias pembagi tegangan, voltage dividend bias ya. Kemudian, nah ini ada suatu rangkaian di sini seperti ini. Ini apa fungsi rangkaian ini? Silakan dibaca di sini ya. Kemudian yang berikutnya ini semacam rangkuman ya untuk tipenya. Ini bias basis, di sini VBB ada RB pull up ya. Kemudian RC ground. Sehingga IB-nya bisa dicari. Ini IB. IC-nya bisa dicari. Kemudian VC-nya bisa dicari. Karakteristik atau sifatnya ini sedikit komponen, tapi dipengaruhi oleh nilai beta. Kemudian arus basisnya tetap. Biasa dipakai untuk saklar rangkaian digital. Saya kira itu dulu, sementara akan saya pause dulu ini ya. Pause dulu sebentar. Ya. Baik, saya teruskan ya. Ini rangkuman dari beberapa jenis tipe bias, yaitu tipe bias yang pertama adalah bias basis. Di sini cirinya adalah di kaki basis ada pull up ya, pull up ke VBB, ada RB ya. Kemudian perhitungannya di sini kalau kita mencari arus basis berarti VBB dikurangi 0,7. Kemudian bagi RB. Di sini kalau ada RE maka nanti RE menjadi perhitungan tersendiri, ditambahkan di RB di sini ya. Tapi kalau tidak ada ya berarti langsung dibagi dengan RB. Kemudian tadi yang lain adalah ini ya, penggunaannya sebagai saklar, kemudian di dalam rangkaian digital ya biasanya umumnya. Berarti ini nanti sebagai switch ya, on off ya saja. Kemudian bias emitor, yaitu di sini cirinya adalah di kaki emitor di pull up ke ground. Kalau ini jenisnya NPN ya. Sehingga VE-nya bisa dicari, VBB dikurangi 0,7. Kemudian IE atau IC kurang lebih yaitu VE dibagi RE. Oh ya, untuk yang bias basis ini IC-nya berarti bisa dicari dari beta DC kalau IB ya. Jadi kita harus tahu beta DC-nya. Tapi kalau IC saturasi berarti ini VCC dibagi RC. Kemudian VCE-nya ya antara C dan E. Berarti VCC dibagi VRC di sini. VRC-nya adalah IC kali RC. Ya, kita kembali ke bias emitor. Rumus umumnya seperti ini. Saya kira ini dari gambar ini tidak susah ya untuk menghitung FE, kemudian IE, VC, kemudian VCE. Nah, penggunaannya yang bias emitor biasa dipakai untuk
mendrive arus kolektor ya. Jadi yang diperlukan arus kolektor yang tetap. Nah, nanti kita bisa menggunakan jenis bias emitor. Kemudian juga bisa dipakai sebagai penguat. Kemudian di sini sifatnya adalah atau karakteristiknya arus emitor itu tetap ya, tidak akan dipengaruhi oleh besar nilai beta. Karena beta itu untuk satu transistor misalkan nilainya kan antara 100, 300, 400 dan sebagainya. Nah, itu nanti biasanya kalau menggunakan bias basis ini jadi arus kolektor dipengaruhi oleh nilai beta DC. Tapi kalau jenisnya bias emitor, arus kolektor atau arus emitor itu tetap, yaitu sebesar VE dibagi RE. Jadi beta DC atau gain penguatan arus DC itu tidak mempengaruhi besarnya arus emitor, arus kolektor ya. Kemudian yang jenis pembagi tegangan ya, voltage divider bias. Ini saya kira sudah diterangkan. Karakteristiknya di sini yaitu dibutuhkan banyak resistor. Ada R1, R2, RC, RE. Kemudian ini juga yang bagus, positifnya adalah Y-nya itu tidak tergantung pada besarnya gain arus ya, gain DC, beta DC. Jadi IE-nya itu relatif stabil, besarnya IE tetap ya, VE dibagi RE. Kemudian biasanya dipakai sebagai penguat ya, amplifier. Kemudian yang jenisnya dua power supply emitter bias ini, karena di sini ada VCC kemudian negatif VEE, berarti ada yang nolnya atau ground ini ya. Di sini VB-nya jelas 0 karena di pull down ke ground ya. Kemudian VE-nya bisa dicari dari besarnya VB dikurangi 0,7. Kemudian VRE-nya VEE dikurangi 0,7. VE-nya VRE dibagi RE. Dan seterusnya ini belum saya bahas ya, tapi nanti bisa Anda pelajari sendiri di bukunya Albert Marvino. Kemudian tidak tergantung pada beta, butuh satuan double positif negatif. Ini kelemahannya. Kemudian juga dapat dipakai sebagai penguat. Saya kira itu. Kemudian, nah ini yang baru ya dari pertemuan ini. Sebenarnya intinya adalah saya akan menerangkan tentang garis beban DC dan titik Q, titik question. Jadi kalau grafik garis beban DC itu berarti kita menggambarkan antara tegangan VCE dibandingkan dengan arus kolektor. Nah, kemudian titik Q-nya itu berarti nanti koordinatnya di X, Z-nya adalah X-nya adalah VCE, Z-nya adalah IC. Nah, kemudian data yang diperlukan untuk menggambar garis beban DC itu adalah arus kolektor saturasi atau jenuh ya, kemudian tegangan VCE, kemudian VCE cutoff itu mendekati VCC. Ini seperti saklar membuka ya, jadi sama dengan tegangan sumber ya. Kemudian VCE-nya besarnya sama dengan VCE cut on sama dengan 0 volt, seperti saklar menutup. Kemudian VCC. Kita akan langsung jelaskan dengan praktek langsung seperti ini ya. Jadi gambar rangkaiannya menggunakan gambar rangkaian yang lalu. Di sini ada R1 10 kilo, R2 2,2 kilo, RE-nya 1 kilo, kemudian RC-nya 3,6 kilo, dan VCC 10 kilo. Maka pertama kita akan mencari VB. VB di sini besarnya adalah R2 dibagi R1 plus R2 kali VCC. Nah, ketemunya adalah 1,8 volt. 1,8 volt di sini. Kemudian VE-nya di sini. VE berarti VB
kurangi 0,7 di sini kan, 0,7. Jadi ketemunya adalah 1,1 volt. Berikutnya adalah IE. IE berarti VE dibagi RE-nya. RE-nya 1 kilo, VE-nya 1,1. Jadi ini kurang lebih IE-nya adalah 1,1 miliampere. Berarti arus yang lewat di kaki kolektor IC yaitu ya hampir sama dengan IE atau 1,1 miliampere. Ini ya kesimpulannya. Lalu kemudian kita bisa mencari tegangan kolektor VC. Tegangan kolektor VC besarnya adalah VCC. Nah ini, kalau VC berarti VCC dikurangi VRC. Nah VRC-nya kan IC kali RC ini ya, IC kali RC 1,1 miliampere kali 3,6 kilo. Nah VC-nya 10. Nah ini ketemunya VC-nya adalah 6,04 volt. Nah, kalau di sini VC-nya 6,4 volt, VE-nya 1,1 berarti VCE-nya, nah selisihnya kan berarti ini ya 4,94 volt. Kemudian untuk arus kolektor jenuh saturasi itu seperti kondisi transistor di sini close ya, tertutup atau ini terkoneksi, sehingga arus yang mengalir di sini arus jenuhnya adalah VCC dibagi jumlah RC plus RE. Nah, ini ya. Ketemunya 2,17 miliampere. Nah, untuk kondisi VCE cut off itu mendekati nanti VCC 10 volt. Sehingga dari data ini kita gambar yang garis horizontal adalah VCE, kemudian yang vertikal adalah arus kolektor. Maka ini yang jangkauan antara VCE kan dari 0 sampai VCC ya. 0 sampai VCC ini 10 volt di sini. Di sini 0 volt, di sini 10 volt. Nah, titik Q-nya itu di VCE dinilai 4,94 ini ya, 4,94. Itu setara dengan arus emitornya adalah atau arus kolektornya adalah 1,1 miliampere. Ini ya. Nah, dari titik Q-nya itu ada di sini, di koordinat 4,94 volt, 1,1 miliampere. Nah, arus emitor ini kalau kondisi paling besar jenuh itu besarnya adalah ini ya, 2,17 miliampere. Jadi arus kolektor maksimum itu bisa mencapai 2,17. Kalau kondisi normalnya hanya 1,1 miliampere. Kita desain di sini seperti rangkaian ini dengan nilai R1, R2, RC, RE, RC atau RE, IE atau IC. Nah, normalnya adalah 1,1 miliampere. Titik ini ada di sini ya. Nah, ini namanya garis beban DC, yaitu menggambarkan letak titik Q. Nah, kalau seperti ini, titik Q-nya ini bisa bergeser ya, bisa bergeser ke bawah, misalkan ke QL atau paling bawah ya, atau bisa bergeser ke QH atau paling atas ya ini. Jadi kalau titik Q-nya ini bergeser paling bawah, berarti kondisinya adalah kondisi transistor cut off ya. Seperti saklar membuka. Jadi di sini seperti saklarnya membuka open ya, tidak ada arus kolektor. Sehingga pada saat cut off arus kolektornya 0 di sini ya. Sebaliknya kalau titik Q-nya ini bergeser ke paling atas itu cut on saturasi seperti saklar menutup, sehingga arus kolektor itu akan maksimum sebesar VCC dibagi jumlah RC plus RE. Nah, ini perlu diperhatikan. Di sini kalau menurut perhitungan RC-nya itu 1,17 miliampere.
Jadi kita bisa menggunakan transistor yang bisa dilalui arus maksimum arus IC-nya yaitu 2,17 mA. Kalau melebihi dari ini, kita menggunakan transistor yang tidak mempunyai kemampuan arus kolektor sampai 2 mA, maka transistor ini akan rusak ya. Jadi rangsangan ini perlu diperhatikan. Kalau kita sudah tentukan ternyata arus kolektornya adalah maksimumnya sampai 2,17, ya kita menggunakan rating arus kolektor yang mampu dilalui. Jadi kita gunakan transistor yang pas ya. Jadi itu gunanya dalam perancangan ya, dalam elektronik. Kita mendesain, kita milih transistor yang pas, yang tidak akan merusak pada saat dipakai. Nah, ini. Kemudian saya jelaskan juga titik Q ini sebenarnya menggambarkan nanti kalau ada ayunan sinyal seperti ini ya, ini ayunan sinyal masuk, maka nanti ayunan sinyal outputnya akan di sini. Nah, seperti ini ya. Nah, itu ya. Kemudian berikutnya ini sebagai latihan, kondisinya sekarang R1 2,2 kilo, R2-nya 6,8 kilo, RC 1 kilo, RE-nya 560 ohm. Di sini sudah ada gambaran sinyal input lewat C1, sinyal output lewat C3. Kemudian C2-nya fungsinya ini sebagai C bypass ya. Coba Anda berlatih untuk menggambarkan garis beban DC dan titik Q untuk rangkaian ini. Rumus yang dipakai yang mana? Yang ini tadi nih, yang ini. Ini intinya Anda mencari ini IC saturasi, IC atau IE, VCE, VCC, dan seterusnya. Kemudian jenis yang lain itu adalah bias emitter feedback bias ya, seperti ini. Ini ciri bias emitter. Kemudian di kolektor ada feedback ini ya. Jadi menggunakan rumus yang dipakai di sini misalnya IE, VCC dikurangi VBE. Kemudian dibagi RE, R di sini plus kombinasi RB dibagi dengan beta DC. Kemudiannya VE-nya bisa ketemu, kalau IE sudah ketemu, ada RE, sudah ketemu VE, VB-nya ketemu, VB itu adalah 0,7 ditambah VE, kemudian VC-nya juga ketemu nih. VCC dikurangi VRC. VRC adalah IC kali RC. Ini emitter feedback bias. Kemudian latihan berikutnya, buktikan grafik di gambar 7-23B ini. Jadi untuk beta DC 100 itu posisi titik Q-nya di bawah sini, di mendekati yang titik bawah. Kalau kita naikkan beta DC-nya ke 300, itu titik Q-nya bergeser mendekati titik atas ini. Jadi di sini arus kolektornya maksimumnya adalah 14,9 mA. Kemudian ternyata titik Q-nya ini ternyata sensitif terhadap dipengaruhi oleh gain DC, beta DC ya. Jadi kalau beta DC-nya 100, ini 300. Posisinya akan berubah. Nah, nilai beta DC, ngomong-ngomong, bagaimana kita mencari nilai beta DC-nya pada saat kita pegang komponen, ya kita menggunakan alat ukur multimeter yang bisa mengukur beta DC. Tapi kalau kita tidak punya alat ukurnya, ya kita lihat di datasheet. Di datasheet itu biasanya ada ring beta DC-nya dari sekian sampai sekian, ya kita mudahnya adalah mencari rata-ratanya. Karena secara fabrikasi massal, beta DC itu masing-masing transistor walaupun satu seri, sejenis ya, itu bisa saja berubah beragam, tidak sama semua. Karena memang produksi massal ya. Kemudian yang berikutnya
jenis kolektor feedback bias. Jadi di kaki basis itu ada RB, umpan balik ke RC ya, ke bagian C, kolektor. Namanya kolektor feedback bias. Sehingga di sini rumusnya hampir sama dengan yang ini ya, hampir sama. Jadi IE-nya adalah VCC dikurangi VBE. Dibagi besaran RC ditambah RB dibagi beta DC. Nah, kalau yang di sini kan RE ini ya, plus RB dibagi beta DC. Kalau yang di sini RC, kemudian beta DC dibagi beta, plus RB dibagi beta DC. Ini Anda menggunakan rumus ini, acuannya gambar ini ya. Kalau di sini nanti ada RE ya akan berubah rumusnya. Kemudian ini juga, nah, misalkan tidak ada RE ya berubah. Tidak ada RE ini 0 ya. Ya ini. Kemudian kolektor feedback bias ini titik Q-nya bisa dicari, atau kalau kita men-setting titik Q-nya di tengah, yaitu besarnya adalah beta RB-nya disetting nilainya beta DC kali RC. Ini contoh kolektor feedback bias ya, titik Q-nya sensitif terhadap nilai beta DC ya ini. Saya kira ini tadi sudah ya. Ini tadi yang ini ya. Belum deh. Ini coba Anda putihkan. Kalau tadi ini juga Anda putihkan, perhatian ini juga sama. Tapi ini yang feedback bias ya. Untuk beta 300, untuk beta 100. Kemudian saya kira ini latihan juga, nanti biar paham ya. Beberapa slide memang saya tampilkan banyak latihan untuk pemahaman ya, untuk pemahaman Anda. Latihannya adalah di sini adalah cari titik Q pada gambar 8-22. Titik Q itu berarti garis beban di sini ya. Kemudian berapakah VC di sini ya? Kalau R1 open, R2 open, RE open, RC open, kolektor emitter open ya. Saya kira itu, ini juga nanti untuk latihan juga. Carilah VC di tiap-tiap tingkat penguat ini. VC di sini, VC di sini, VC di sini. Ini rangkaian penguat, konfigurasinya bias pembagi tegangan. Ada 3 tingkat ya, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Nah, tingkat 1 sinyal inputnya dari basis ini di kopling pada pakai C ini. Output tingkat 1 di sini menggunakan kaki kolektor. Di kopling output untuk masuk ke penguat tingkat 2 ini ya. Ini pakai kopling kapasitor. Input. Nah, ini output bagi Q1, input sebagai Q2. Outputnya di sini sebagai input Q3, outputnya di kolektor ini ya. Nah, kalau kita lihat ini konfigurasinya adalah strukturnya adalah pertama benar. Kalau dari bias dari pembiasan ini termasuk bias pembagi tegangan sama ini ya, Q1, Q2, Q3 bias pembagi tegangan. Kalau dari strukturnya adalah di sini common emitter, inputnya di basis emitter, outputnya di kolektor emitter ini, kolektor. Jadi emitter ini dipakai bersama. Sinyal input dilalui oleh sinyal input juga sinyal output ini ya, sinyal input, sinyal output. Nah, seperti itu. Saya kira itu sementara untuk perkuliahan kali ini. Kemudian untuk beberapa soal yang saya tampilkan, latihan silakan dikerjakan ya. Ini untuk pemahaman Anda. Kalau ada pertanyaan, hal yang belum jelas, bisa chat di komen ataupun nanti bisa
diskusi atau ditanyakan di on class ataupun di WA group. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.